Halo, perkenalkan, nama saya Ratu Winaya Kansa dengan NPM 2213025030. Di sini saya akan menjelaskan materi stack untuk UAS algoritma struktur data teori. Pengertian stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi. Data yang memiliki struktur stack tersusun seperti tumpukan, sehingga hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Lalu prinsip stack. Stack mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yang berarti elemen yang dimasukkan terakhir akan menjadi elemen pertama yang keluar dari urutan data. Nah, ini adalah contoh stack sederhana. Seperti kita punya 5 buah piring, lalu kita masukkan dari yang atas sampai yang paling bawah. Nah, jika kita ingin mengeluarkan piring yang paling bawah, kita harus mengeluarkan piring yang atas terlebih dahulu. Nah, ini adalah ilustrasi sederhananya. Ini adalah program stacknya. Saya akan menjelaskannya dari baris pertama sampai terakhir. Dimulai dari ini, 2 baris teratas yang merupakan menggunakan encode stream yang merupakan library-nya, lalu namespace std yang merupakan namespace dari iostream std. Lalu di baris keempat kita menggunakan define, yang artinya define itu tidak perlu menggunakan titik koma lagi, lalu next adalah identifier-nya, dan 5 adalah nilainya. Lalu di line kelima ada string data, itu artinya mendeklarasikan variabel array yang kapasitasnya sesuai dengan max. Untuk proses push data dan menambah data ke dalam variabel data sesuai dengan variabel max-nya. Lalu di bawahnya kita menggunakan tipe data integer, yaitu top. Top itu artinya mendeteksi di indeks berapa kita berada. Lalu selanjutnya di baris ke-8 yang ke baris ke-12 ini kita menggunakan double. Ini adalah double is empty yang kita menggunakan juga if jika variabel top nilainya 0, maka akan return true, maka yes. Jika tidak, maka akan return false. Jadi seperti jika topnya sama dengan 0, maka bisa ditambah lagi. Jika tidak, return false. Lalu di baris ke-16 sampai baris ke-20 ada menggunakan baris full yang mendeklarasikan sebuah fungsi yang menggunakan if jika top lebih dari atau sama dengan max, maka kita kembalikan nilai true yang artinya penuh. Else, jika tidak, maka masih bisa input data lagi. Lalu di baris 24 sampai baris 27, itu kita di baris 24 kita menggunakan void display ya. Nanti kita menulis if jika data tidak empty, maka keluarkan data tersimpan. Kedua, lupa gitu. Lalu di baris ke-27 kita menggunakan for, lalu akan terjadi looping dan memanfaatkan top agar tahu indeks keberapanya. Looping akan dilakukan jika A kurang dari top. A kurang dari top, lalu akan kita incrementkan, yang artinya ditambah lagi gitu ya, A ditambah 1 gitu. Lalu di baris ke-28 ini out A plus 1. Kenapa harus 1? Agar kenapa nggak 0 gitu ya. Kalau misalnya 0 kita lihat tidak akan berlanjut programnya gitu. Lalu kita beri titik pertama terus, lalu kita masukkan data dan data A-nya. Lalu kita pencet end-line agar data selanjutnya di bawahnya. Lalu kita menggunakan else juga jika data tidak tersedia.
Lalu di baris ke-34 kita menggunakan perulangan if juga is full. Jika penuh, maka akan ada bacaan stack penuh seperti itu. Lalu kita tulis juga ini cout and line. Lalu di baris 40 itu void push. Nah, if jika tidak penuh, kita bisa melakukan push data untuk ke variabel array data ke top. Mesin data top kayak ditambah gitu. Itu kan kita top plus sampai top ditambah 1. Oke. Bahkan jika kita melakukan push lagi akan ke indeks selanjutnya. Lalu di baris line 48 kita menggunakan void top, dan if is empty kita menggunakan top ini artinya top dikurang 1 dikurang 1. Lalu kita masuk ke menu utamanya, itu di baris ke-54 kita masuk ke integer main. Lalu integer kita menggunakan integer fill yang variabel pilihan di menu utama agar bisa memilih menu pop dan push. Lalu kita menggunakan string dan identifier isi. Lalu ini contohnya stack atau stack. Lalu kita menggunakan system.cs. System.cs itu agar layar berikutnya bersih gitu jika memasukkan indeksnya. Lalu kita ketik display dengan coutnya menu utama, kita masukkan apa ini ya, menu utama push pop lalu kita siin fillnya. Lalu di baris ke-64 sampai baris ke-70 ini kita buka percabangan. Jika fill nilai 1, jika kita ketik angka 1 gitu, ketika 1 maka dia akan push gitu, maka akan bertambah. Dan jangan lupa kita menggunakan sistem kelas juga agar tampilan selanjutnya bersih. Lalu ketik go to stack. Nanti di baris ke-68 kita else if jika kita balik angka 2 maka akan pop kita berkurang. Lalu kita go to stack juga. Lalu kita di baris ke-72 kita tutup ya. Di baris ke-72 kita tulis sistem CLS. Lalu di baris ke-73 program selesai. Kalau kita pencet angka random maka programnya akan selesai. Kita tutup. Ini adalah komponeran dari program tersebut. Nah, karena ini belum dimasukkan data maka data tidak tersedia. Maka kita akan push terlebih dahulu. Tadi kita menggunakan max-nya 5 ya. Jadi kita push dulu 1, kita push. Nanti kita masukkan warna saja ya. Masukkan merah, putih, satu hijau, satu oranye. Nah, karena kita dimasukin max-nya 5, maka di sini ada tulisan setnya penuh. Jadi tidak bisa ditambah lagi. Nah, kita kunci 1, jadi tidak bisa ditambah lagi. Nah, kan tadi kita masukin oranye terakhir. Nah, sesuai dengan prinsipnya yaitu LIFO, let in first out. Maka jika kita pencet pop, maka data terakhir yang akan terhapus terlebih dahulu. Kita hapus yang di pop. Nah, oranye hilang. Kita pencet lagi, hijau hilang. Kita pencet lagi, kuning hilang. Putih hilang, sedia. Lalu jika kita mencet angka random, program selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.